Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan uji statistik ya. Dengan topik hari ini adalah one way ANOVA ya, ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini kelanjutan dari independent test. Kalau independent test itu membandingkan dua kelompok data yang saling bebas ya. Kalau di sini kita bandingkan lebih dari dua. Kalau membandingkan kelas A dan kelas B saja itu independent test. Kalau nanti terdapat tiga kelompok, kelas A, kelas B, dan kelas C, itu berarti kita menggunakan ANOVA one way ya. Sama seperti independent test di mana dalam uji parametrik karena independent test dan juga ANOVA one way ini merupakan bagiannya di statistik parametrik, maka terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nantinya kita masuk ke dalam pengujian independent test maupun ANOVA one way. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ANOVA one way, di mana kita memiliki kasus seperti ini, seperti yang sudah ada di materi yang dibaca oleh teman-teman. Ini kita memiliki tiga buah kelompok rokok ya. Ada rokok dengan merek Bentul, ada rokok dengan merek Jarum, dan ada rokok merek Sampurna. Dan ini adalah kandungan nikotinnya. Dan kita akan bandingkan kadar nikotin dari ketiga jenis rokok ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan jelas kita perlu melihat apakah asumsinya terpenuhi apa tidak ya. Yang kita lihat sekarang adalah asumsi apakah terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama ya kita klik analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore ya. Kemudian kandungan nikotin kita masukkan ke dependent list, merek kita masukkan ke faktor list. Kemudian kita coba lihat plot ya. Kita perlu centangan di normality plotnya. Kalau sudah, yang lainnya diabaikan saja. Kita continue, terus oke ya. Tampilannya seperti ini untuk hasil dari pengujian normalitas, tapi yang kita butuhkan hanya ini satu waktu tabel ini saja, test of normality. Dengan yang dibaca ada dua komponennya, ada Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana kita pilih salah satu aja dengan catatan kalau nanti datanya kurang dari 30 kita baca yang Shapiro, dilihat dari degree of freedom-nya. Kalau Kolmogorov-Smirnov ini di atas atau sama dengan 30 ya, dan dilihat dari degree of freedom-nya. Oke, kita lihat masing-masing. Ini ada tiga kelompok tadi ya, tiga kelompok rokok, ada Bentul, ada Jarum, ada Sampurna. Di mana untuk Bentul, untuk Shapiro Wilk-nya signifikannya 0,110, Jarum 0,223, Sampurna ini 1 ya. Semuanya ini kita bandingkan dengan alfa. Kalau tidak ada sebutan di awal tadi berarti kita pakai standar saja 0,05. Ya, apabila signifikan ini lebih besar daripada alfa 0,05 maka dikatakan datanya terdistribusi normal ya untuk kandungan nikotinnya terdistribusi normal. Jadi karena ketiga jenis merek rokok ini kandungan nikotinnya masing-masing lebih besar dari alfa dan dikatakan terdistribusi normal, maka kita boleh lanjut untuk menguji dengan menggunakan ANOVA one way ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan, klik analisis, kemudian pilih compare means ya, membandingkan perbedaan. Kita pilih one way ANOVA, kita klik. Kandungan nikotin kita masukkan ke dependent list, mereknya kita masukkan ke faktor ya. Kalau sudah kita lihat menu yang ada di sisi kanan ya. Kita klik postdoc. Ini untuk melihat nanti kalau umpamanya nanti disimpulkan bahwa dari ketiga jenis rokok itu ketiga-tiganya itu dikatakan ada beda. Kalau ada beda kira-kira mana saja yang berbeda. Apakah rokok satu dengan rokok kedua, rokok satu dengan rokok ketiga, atau rokok kedua dengan rokok ketiga. Dan nanti akan kita baca menggunakan ini ya. Hanya pilihannya yang paling sering bisa menggunakan LSD, Coroni, Tuke, Dunkan, monggo pilih yang mana.
tinggal nanti outputnya keluarnya seperti apa yang biasanya mudah ya, bisa pakai LSD. Kalau kita pakai LSD saja, dan kita continue, optionnya kita tambahkan centangan di deskriptif, kita tambahkan di homogenitas varian test ya, karena di ANOVA one way ini ada salah satu asumsi juga selain normalitas data yang ada adalah homogenitas ya. Homogenitas ini asumsi kedua sebelum masuk ke ANOVA one way sesungguhnya. Jadi setelah distribusi normalnya terpenuhi, maka lanjut ke pengujian ANOVA. Tapi sebelum masuk ke inti pembacaan ANOVA, ada salah satu syarat asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini satu paket pengujiannya dalam ANOVA one way. Sehingga nanti pembacaannya ANOVA jangan dibaca dulu sebelum homogenitasnya terpenuhi. Tapi kalau homogenitasnya tidak terpenuhi, maka ANOVA tidak boleh dibaca ya. Kita pindah ke uji non parametrik. Oke, kita klik continue, kemudian kita oke. Ya, ini tampilannya dari one way ANOVA. Yang atas ini deskriptif, kita bisa amati nanti bentul, jarum sampurna, bentul itu kadar nikotinnya 0,1560 dengan standar deviasi sekian. Jarum juga seperti itu, sampurna seperti itu bisa kita baca secara deskriptif ya. Kemudian kita lanjut ke tes of homogenitasnya. Ini posisinya selalu di atas sebelum ANOVA, di mana ini adalah salah satu asumsi juga, salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke ANOVA. Jadi ANOVA ini jangan dibaca terlebih dahulu apabila tes homogenitasnya ini belum dibaca ya, jadi ini baca dulu baru ke ANOVA. Kalau ini terpenuhi homogenitasnya maka boleh lanjut ke ANOVA one. Kita lihat tes of homogenitasnya dari kandungan nikotin ketiga jenis rokok tadi, based of on min-nya ini kita lihat Levin statistik tesnya ya. Kalau di uji homogenitas itu lebih sering kita sebut dengan uji Levin test ya. Signifikannya dari Levin test itu 0,589 ya. Kandungan nikotin rata-rata dari ketiga merek rokok tadi, Levin testnya itu signifikannya 0,589. Kalau nilai ini lebih besar dari alfa, maka dikatakan datanya bervariasi homogen ya. Varian datanya homogen, tapi kalau ternyata dia lebih kecil dari alfa, maka varian datanya adalah heterogen. Nah, karena signifikannya ini lebih besar dari alfanya 0,05, maka dikatakan varian datanya homogen. Karena homogen, asumsinya terpenuhi, maka boleh lanjut ke ANOVA ya. Oke, kita lanjut ke ANOVA. Di ANOVA ini seperti biasa kita baca yang mudah saja ya. Kita lihat signifikansinya dari ANOVA. ANOVA one way signifikansinya adalah 0,028. Dia lebih kecil dari alfa 0,05. Karena lebih kecil dari alfa 0,05 maka handulnya ditolak ya. Karena ditolak maka yang diterima adalah H1. Kalimat H1-nya berarti yang positif ya. Karena di sini ada 3 kelompok, maka nanti tidak boleh dikatakan terdapat perbedaan. Kalau dikatakan terdapat perbedaan, berarti indikasinya bentul jarum sampurna itu berbeda. Tapi di sini kita masih belum tahu ketiga-tiganya berbeda apa tidak. Maka kalau signifikannya seperti ini, H1 yang diterima, maka kesimpulannya adalah harus kata-kata minimal ya. Minimal terdapat sepasang perbedaan merek rokok ya untuk kadar kandungan nikotinnya. Membuat tipe kalimat seperti apa? Pokoknya terdapat minimal sepasang perbedaan kandungan nikotin dari ketiga merek rokok yang diuji cobakan. Karena ada kata-kata minimal sepasang kadar nikotin yang berbeda dari ketiga merek rokok, maka nanti akan dicari dulu kalau ada minimal sepasang itu kira-kira sepasang yang mana? Apakah bentul dengan jarum, bentul dengan sampurna, apakah jarum dengan sampurna? Ya, karena masih belum tahu karena kesimpulannya masih berhenti di minimal sepasang dan sepasang itu mana saja yang mau dibandingkan kan belum tahu, maka kita lanjut ke pengujian berikutnya ya. Di pojok tadi kita pilih LSD, tampilannya seperti ini. Kalau di ANOVA ini ternyata signifikannya lebih besar dari alfa, maka H0-nya kan diterima. Kalau H0 diterima, maka tidak ada perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, maka ini tidak boleh dibaca ya, tidak usah dibaca. Kalaupun dibaca, ya biasanya tetap ya, tidak akan ada perbedaan ya. Kemungkinan besar untuk ada bedanya sangat kecil sekali ya. Jadi karena di sininya sudah dikatakan tidak terdapat perbedaan signifikan dari ketiga perbandingan merek rokok tadi. Kalau secara apa itu parsialnya dua-dua ada dua, jadi biasanya ini jarang sekali ada yang beda ya. Biasanya dikatakan
tidak ada beda. Maka biasanya kalau di sini tidak ada perbedaan, ini tidak dibaca ya. Meskipun ini dimunculkan. Ini seperti itu. Oke, kan ini minimal ada sepasang yang berbeda, maka kita lihat di sini. Yang berbeda itu yang mana saja? Ya, kita lihat ya. Bentul dan jarum ya. Kita bandingkan bentul dan jarum. Langsung aja kita lihat signifikannya. 0,022. Ya, dia lebih kecil dari alfa. Maka bentul sama jarum ini H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan kandungan nikotin antara bentul dan jarum. Ya. Bentul dengan sampurna 0,017 lebih kecil dari alfa, maka juga terdapat perbedaan kandungan nikotin dari bentul sama sampurna ya. Kemudian yang terakhir ada jarum sama sampurna ya. Jarum bentul nggak usah dibaca lagi karena sama dengan yang di atas. Bentul jarum, jarum bentul kan sama aja, tinggal dibolak balik ya. Yang belum adalah jarum sama sampurna. Jarum sama sampurna nilainya 0,902. Berarti dia lebih besar dari alfa. Ya lebih besar dari alfa ya. Maka dia nolnya diterima. Karena diterima maka kandungan nikotin antara rokok merek jarum dengan rokok merek sampurna itu sama ya, tidak ada perbedaan. Oke, berarti yang terdapat perbedaan itu bentul sama jarum dan bentul sama sampurna. Kalau kita lihat bentul sama jarum itu berbeda. Kira-kira kandungan nikotin mana yang lebih kecil di antara kedua merek rokok tadi? Ya, bentul sama jarum berbeda. Yang lebih kecil yang mana? Kita lihat di atas tadi, yang deskriptifnya kan kelihatan. Bentul sama jarum lebih kecil yang mana? Yang bentul ya, 0,156 kandungan nikotinnya. Berarti kalau bentul sama jarum terdapat perbedaan, yang lebih sedikit kandungan nikotinnya adalah bentul. Bentul lebih bagus dibandingkan jarum karena kadar nikotinnya lebih sedikit daripada jarum. Bentul sama sampurna juga ada beda. Kira-kira kandungan nikotinnya lebih kecil mana antara bentul sama sampurna? Sampurnanya 0,2, tinggi sekali ya. Sehingga bentul dikatakan kandungan nikotinnya lebih kecil secara signifikan ya, ada bedanya dibandingkan dengan sampurna. Bentul dengan jarum berbeda, bentul dengan sampurna berbeda. Nah, di sini dikatakan jarum dengan sampurna itu sama karena ini signifikannya lebih dari 0,05, maka tidak ada beda. Kalau kita lihat di sini, jarum sama sampurna emang nilainya kan berdekatan banget ya, 0,198 dengan 0,200. Selisihnya hanya 0,02. Sangat-sangat kecil sekali ya. Jadi karena ada perbedaan meskipun beda tapi nilainya itu sangat kecil, maka dikatakan oleh spesies itu dia tidak berbeda signifikan. Jadi di sini kesimpulannya ya dari ANOVA itu secara keseluruhan itu minimal terdapat sepasang yang berbeda. Sepasang mana saja yang berbeda? Kalau kita lihat dari posok itu, yang berbeda adalah bentul dengan jarum, bentul dengan sampurna. Itu yang berbeda. Sementara jarum dengan sampurna sama saja ya. Bentul sama jarum berbeda? Berbeda. Lebih kecil mana kandungan nikotinnya? Bentul ya. Bentul sama sampurna juga berbeda. Lebih kecil mana? Bentul. Dilihat dari mana? Di sini ya. Oke. Ini untuk ANOVA One Way. Oke, terima kasih. Semoga bisa memahami dengan jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kontak saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.